Assalamualaikum, halo semuanya. Teman-teman, Sumatera Barat khususnya Kota Bukit Tinggi menyediakan destinasi wisata alam yang sangat terkenal dan cukup mempesona. Sebut misalnya Janjang Koto Gadang, Jembatan Limpapeh, dan Jam Gadang. Seperti apa keindahan dan pesona destinasi wisata alam di Sumatera Barat khususnya di Kota Bukit Tinggi? Mari kita saksikan selengkapnya. Selanjutnya kita bergeser ke destinasi wisata di Kota Bukit Tinggi, sekitar 3 jam perjalanan dari Pantai Air Manis Padang. Salah satu ikon paling terkenal di Kota Bukit Tinggi adalah Jam Gadang atau jam raksasa. Bangunan setinggi 26 meter dan luas 13 kali 4 meter ini merupakan peninggalan Belanda yang pembangunannya rampung pada tahun 1926. Jam Gadang dibangun tanpa besi penyangga dan semen. Bangunan ini hanya menggunakan kapur, pasir, dan putih telur sebagai perekatnya. Tentunya, ini berkat jasa sang arsitek asal Minangkabau bernama Yasid Rajumangkuto. Objek wisata Jam Gadang ini sangat ramai dikunjungi wisatawan pada malam hari. Lampu warna-warni yang menyelimuti Jam Gadang menambah keindahannya yang terpancar pada malam hari. Tak salah jika banyak warga dan wisatawan tak mau melewatkan malam minggunya di sekitar Jam Gadang. Jenis mesin jam ini hanya ada 2 di dunia, di Jam Gadang sendiri dan di Jam Big Ben yang terletak di kota London, Inggris. Dari Jam Gadang, kita beranjak ke Jembatan Limpapeh. Jaraknya hanya 10 menit berjalan kaki dari Jam Gadang. Jembatan sepanjang 90 meter dengan lebar 3,8 meter ini menjuntai di atas Jalan Ahmad Yani Bukit Tinggi. Jembatan Limpapeh dibangun pada tahun 1995 dengan warna kuning dan merah yang terlihat dominan sebagai hiasannya.
terbuat dari baja. Jembatan ini menghubungkan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dengan benteng Port de Kock. Pada bagian tengah jembatan terdapat desain rumah tradisional Minangkabau dilengkapi dengan gonjong di bagian ujungnya. Ukiran khas ranah Minang juga terlihat jelas saat menapaki kaki di jembatan yang menggunakan kayu sebagai landasan. Di atas jembatan Limpapeh yang dibangun tahun 1995 ini, pengunjung dapat melihat pemandangan indah kota Bukit Tinggi yang dikelilingi perbukitan dan Gunung Merapi. Sensasinya serasa di atas awan, pemirsa. Melalui jembatan Limpapeh, kita menyeberang ke benteng Port de Kock. Benteng Port de Kock yang terletak di puncak Bukit Jirek ini menjadi saksi kegigihan pasukan Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol dalam melawan pasukan Hindia Belanda. Benteng Port de Kock didirikan tahun 1825 oleh seorang kapten Belanda bernama Johan Hendrik Conrad Bou. Nama benteng itu dipilih sebagai penghargaan kepada Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Hendrik Marcus Baron de Kock yang juga bertindak sebagai komandan militer. Keberadaan benteng ini di kota Bukit Tinggi tidak dapat dipisahkan dari sejarah Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1803 sampai tahun 1838 yang juga dikenal sebagai perang terpanjang di Indonesia. Jangjang Seribu atau Tangga Seribu atau Janjang Koto Gadang adalah salah satu objek wisata yang terdapat di Ngaresianuk, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat ini bisa masuk melewati dua pintu gerbang. Gerbang pertama ada di Bukit Tinggi dan gerbang kedua berada di Koto Gadang, Kabupaten Agam. Tangga dan jalan yang bertembok khas ini melintas mulai dari Koto Gadang di lembah Ngaresianuk sampai ke lubang Jepang di kota Bukit Tinggi. Bentuk dan bangunan tangga Janjang Koto Gadang menyerupai bentuk tembok raksasa Tiongkok atau The Great Wall of China. Panjang keseluruhan Janjang Koto Gadang kira-kira 1,5 km dengan lebar setiap anak tangga 2 meter. Tentu saja, ini berbeda jauh dengan tembok raksasa China yang panjangnya 8.851 km. Saat melewati Janjang Koto Gadang, Anda bisa menikmati keindahan Ngaresianuk dengan tebing-tebingnya yang kokoh menjulang setinggi 100 meter lebih. Dari ujung ke ujung, perjalanan melintasi tangga Janjang Seribu ini memakan waktu kira-kira 15-30 menit. Pada zaman penjajahan Belanda, perlintasan ini telah ada, namun bernama Janjang Batuang karena terbuat dari tanah dan ditopang oleh bambu atau batuang dalam bahasa Minangkabau. Pada waktu itu, penduduk setempat menggunakannya sebagai jalan pintas dari Koto Gadang menuju Bukit Tinggi atau bila warga hendak mengambil pasir di sungai. Untuk melewati dan menikmati panorama Janjang Koto Gadang, pengunjung tak dipungut biaya, namun cukup bayar parkir saja. Janjang Koto Gadang diresmikan oleh Menkom Info Tipatul Sembiring pada tanggal 27 Januari 2013. Sejak saat itu, pemerintah Kabupaten Agam menjadikannya sebagai destinasi wisata. Dana pembangunan Janjang Koto Gadang ini murni berasal dari sumbangan masyarakat tanpa bantuan APBD maupun APBN. Tempat wisata ini biasanya ramai dikunjungi pada hari Minggu dan hari libur sekolah. Sebagai destinasi wisata kebanggaan masyarakat Kabupaten Agam dan Sumatera Barat pada umumnya, objek wisata ini harus dijaga kebersihannya dan kelestariannya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.